Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, as-saimun, as-saimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur, alhamdulillah, kita sudah memasuki Ramadan yang ke-16, pertanda bahwa semakin hari semakin dekat pada penghujung Ramadan. Kalaupun Ramadan berlalu, niscaya dia datang lagi, meskipun orangnya boleh jadi berlalu. Karena memang Ramadan, kalau kita merujuk pada ayat yang sering dibaca orang, surah Al-Baqarah 183, bukan hal yang baru. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa Ramadan itu dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ayat ini sering dipahami sebagai ayat yang menunjukkan kewajiban puasa. Tapi pada saat yang sama ayat ini sebetulnya ayat yang bersifat historis, tidak berdimensi hukum. Ketika Quran mengatakan kutiba kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu artinya Al-Quran memotret peristiwa historis pada umat terdahulu. Puasa dilakukan umat terdahulu, bukan hal yang baru dalam ajaran Islam. Karena itu ayat ini seringkali dijadikan oleh ulama usul fikih sebagai ayat yang mengindikasikan betapa Muhammad yang membawa ajaran Islam ini akomodir terhadap ajaran-ajaran sebelumnya. Bukan hanya akomodatif terhadap budaya, tapi pada saat yang sama Islam juga mengakomodir ajaran-ajaran sebelum Islam. Karena Nabi Muhammad sesungguhnya hanyalah pelanjut dari ajaran-ajaran sebelumnya. Kalau kita membaca Al-Quran, Quran memberi indikasi sholat sebetulnya bukan ajaran Nabi Muhammad yang baru. Satu contoh misalnya salah satu nasihat Luqman dalam surat Al-Luqman, ya bunayya aqimis sholat, anakku tegakkan sholat. Luqman itu hidup pada masa Nabi Daud, tapi sudah berwasiat jalipata tabiyah. Berarti tabiyah sudah ada sejak zaman Nabi Daud, bukan nanti di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca surat Maryam, salah satu juga pengakuan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani nabiyyan wa awsani bis salati wa ita'iz zakat. Nabi Isa wasiatkan kepadaku untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Oleh Islam dilanjutkan ajaran itu. Jadi Islam sebetulnya mengakomodir ajaran-ajaran sebelumnya selama ajaran itu bersesuaian. Kecuali kalau ada yang keliru dan menyimpang, yang menyimpang itu yang diluruskan. Kalau kita belajar sejarah tawaf, itu umat-umat Quraisy sudah tawaf. Mereka tawaf. Tapi tawafnya mereka adalah tidak menggunakan pakaian, alias lalala. Jadi tawafnya dalam keadaan telanjang bulat. Tapi yang menarik, meskipun mereka tawaf telanjang bulat, tidak ada pelecehan seksual. Jaheka ini ya helalawa. Tapi ketika tawaf tidak ada riwayat menunjukkan bahwa terjadi pelecehan seksual. Ulang kan dila. Maka kain dah.
Uto ada mulut bangga nggak ngupe. Nah, oleh Nabi Muhammad tradisi tawaf itu dibiarkan. Yang dikoreksi adalah pakaiannya. Maka silakan tawaf tapi tutup aurat. Jadi tawafnya diambil, dilanjutkan, tradisi telanjangnya itu yang dikoreksi oleh Islam. Kalau kita baca hadis-hadis tentang akikah misalnya, akikah yang selama ini kita pahami adalah memotong 2 ekor kambing atas kelahiran bayi laki-laki dan memotong seekor kambing untuk bayi perempuan. Tapi ulama fikih mengatakan boleh sama. Boleh 1 ekor, boleh 2 ekor. Kalau saya tergantung undangannya. Kalau undangannya 500 tidak cukup 2 ekor. Harus dihekala sapi itu. Tapi dalam riwayat itu akikah itu sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, orang-orang Quraisy. Hanya saja dagingnya itu digantung di tiang Ka'bah. Darahnya dioleskan di dinding Ka'bah. Oleh Nabi Muhammad itu yang dikoreksi. Akikahnya diambil sebagai bentuk tasyakuran memotong hewan kambing 2 ekor atau 1 ekor, tetapi menggantungkan daging dan mengoleskan darah itu yang dikoreksi. Jadi Islam ini sebetulnya menarik. Menariknya apa? Karena dia terbuka terhadap ajaran sebelumnya dan bisa mengakomodir budaya-budaya sebelumnya. Saya pernah baca riwayat dalam Sunan Abi Daud. Sekali waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah saudara istrinya Maimunah bersama seorang sahabat yang bernama Khalid ibn Walid. Ketika sampai di rumah saudaranya Maimunah, itu Nabi dihidangkan, disediakan daging biawak yang dipanggang. Bukan yang di Kalimantan ini. Nah, ketika Nabi mau mengambil daging biawak atau yang dipanggang itu, ibu-ibu di dalam berteriak, "Ya Rasul, ini daging panggang ini bukan daging onta, bukan daging domba, ini adalah biawak." Lalu Nabi tidak jadi mengambilnya. Tapi sahabat Khalid bin Walid bola hamati. Oh, itu pulita ilali ya. Selesai makan Khalid bertanya, "Rasul, aharamun huwa amla?" Naolo. Daging biawak NTB itu haram atau tidak? Karena Anda jailonga, Anda tidak makan, saya makan. Ketika saya makan, Anda tidak tegur. Pertanda bahwa itu boleh. Apa kata Nabi sederhana? La, bukan haram. Lam yakun fi ardina qaumina hada. Tradisi makan biawak dialu atau kampung lamiati ya. Artinya jamola atau kampung. Jadi kalau bapak-bapak kehabisan ayam untuk sahur, tangkap dia biawak. Tapi kan tidak mungkin kita lakukan. Kenapa? Jamola kok. Tidak menjadi kebiasaan. Jadi Rasul membiarkan tradisi makan biawak dan tidak melarang dan tidak makan, bukan berarti tidak boleh. Catatannya situ. Nabi tidak melakukan, bukan berarti tidak boleh. Kan selama ini kita paham begitu. Japilah hutullah Nabi. Makanya Jemali Karajala bukan begitu. Jadi, riwayat ini mengoreksi cara pandang kita bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti tidak boleh. Maka untuk meyakinkan itu Khalid bertanya, "Aharamun huwa amla ya Rasulullah?" Nah, olah haram putih biawak putih atau tidak? Karena itu jailonga wa jailonga. Jawaban Nabi, lam yakun fi ardina qaumina hada. Tradisi makan biawak sesuatu yang tidak lazim di kampung kami. Karena tidak lazim, wa umoloduo. Nah, saya merasa jijik. Perasaan jijik itulah jatuhnya haramnya sesuatu. Maka dalam tradisi ulama fikih, sesuatu yang dibolehkan oleh agama kemudian menjadi bukan tradisi yang dilakukan, lalu kita merasa jijik, maka dia menjadi haram. Haramnya bukan karena barangnya. Contoh, dalam hadis Nabi, dihalalkan oleh kalian mengkonsumsi bulita, belalang, bulita.
Jadi an lapat sampai lepale tamu tapi mah boleh tak lalu bikin acar itu atau bikin prekedel. Tapi yang tidak ada orang kita lakukan. Dia memang halal, tapi karena jamolato tidak terbiasa kita mengkonsumsinya, kita menjadi jijik. Maka kebiasaan itu seringkali menjadi pertimbangan hukum di kalangan ulama. Maka lahirlah satu kaidah al-adatu muhakkamatun. Satu kebiasaan boleh jadi menjadi referensi instrumen untuk menentukan sebuah hukum. Boleh jadi tempat lain. Boleh, tapi kalau kita tidak biasa jamolato. Nah, salah satu kecenderungan kita seringkali mengimpor kebiasaan di sana bawa ke sini. Padahal jamolato itu. Karena dia kebiasaan tuwewa, kebiasaan tradisi luar, orang bawa orang, padahal itu aja biasa. Akhirnya berbentukan. Padahal dalam teori hukum itu adalah bukan tradisinya yang dibawa, substansinya yang dibawa ke sini. Bukan pakaiannya yang dibawa ke sini, kainnya yang dibawa ke sini biar orang yang bajai. Jangan DP baju orang mau bawa, jangan pas itu. Yang kita bawa adalah kainnya biar kita yang menjahit sesuai dengan tradisi kita. Maka Islam di Indonesia itu seringkali digambarkan kayak tradisi. Kalau di Arab yang dialu itu. Sekarang dikritik tradisi imsak. Imsak dialu itu zaman Nabi. Ya sebagai sebuah jadwal imsaknya dialu. Tapi pelaksanaan imsaknya kita lakukan. Nah, kutiba alal ladzina min qablikum dipahami oleh ulama tidak hanya sebagai pernyataan hukum tapi juga pernyataan historis. Itu potret dari betapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengadopsi bukan hanya puasa Ramadan. Kita kenal namanya puasa surat, namanya puasa Nabi Daud. Berarti Nabi Daud sudah puasa, dijadikan menjadi ajaran agama. Maka lahirlah dalam satu kaidah ilmu usul fikih mengatakan syar'u man qablana. Dalam batas-batas tertentu ajaran Islam itu melanjutkan dan mengakomodir ajaran-ajaran sebelumnya. Jika ajaran saja bisa diakomodir, apalagi budaya, apalagi tradisi. Dan tradisi yang dibangun oleh ulama-ulama Nusantara ketika awal-awalnya mengembangkan Islam itu adalah penyesuaian dengan tradisi. Tapi ketika dia tradisi gak dari tempat lain karena dia sudah membentuk satu kebiasaan kita. Nah, di dalam rangka memahami Islam maka tidak cukup memahami sebuah ayat itu dibaca dari satu sisi. Kata Imam Ali, setiap ayat itu menampilkan banyak wajah, wujuhin. Kalau kita membaca ayat, dia akan tampilnya banyak. Tergantung siapa yang membaca. Sama dengan ayat tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki sebagai pemimpin kaum wanita. Dibaca oleh orang hukum, laki-laki wajib menjadi pemimpin, perempuan ini pimpin. Tapi kalau kita baca asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat, itu kasus KDRT. Seorang suami memukul istrinya, lalu lapor kepada Nabi. Nah, ketika itu Nabi bilang, kalau begitu balas. Apa itu ada pukul di mana Pak? Di pipi, balas pada pipi jo. Turunlah ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan. Ayat itu ayat KDRT. Tapi ketika dibaca oleh ayat itu, oh tidak, ini ayat adalah ayat yang terkait dengan kepemimpinan. Padahal tidak hubungan kepemimpinan. Maka kata Imam Ali, setiap ayat Al-Quran itu menunjukkan keragaman sisi yang bisa ditafsirkan. Saya memahami ayat tentang kutiba alaikumus syiyam itu salah satu dimensinya adalah dimensi historis. Tujuannya adalah agar kita mengambil pelajaran bahwa Islam bukan hal yang baru dalam sejarah keagamaan di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.